Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kurang semangat sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Gimana? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya atas kehadirannya, atas kesempatannya untuk bisa hadir di ruangan musola ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada dorongan dari siapapun ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sebelumnya agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, silakan Rafael. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Rafael sudah membantu Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingin kalian perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari kalian kan sudah ada yang kenal nih, udah saling mengenal, tapi tidak dengan Ibu. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal. Oke, jadi perkenalannya nanti sebutkan nama sama hewan kesukaan, sama alasannya. Oke, misalkan kesukaannya kucing, kenapa? Karena lucu, gitu. Oke, diawali dengan Ibu terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama Ibu Irda Amanda. Hewan kesukaan Ibu adalah kucing karena lucu. Oke, silakan dilanjutkan dengan sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tommy Ariansa. Hewan kesukaan saya adalah singa. Karena singa adalah raja hutan. Oke, Masya Allah, singa kesukaannya. Perkenalkan, nama saya Emraf Saputra. Hewan peliharaan saya kucing. Oke, kenapa? Lucu. Oke, karena lucu. Oke. Kenapa nama saya Julia Andasa? Hewan kesukaan saya kelinci karena lucu. Oke, kelinci karena lucu. Kalau perkenalkan, nama saya Sena Anggraini. Hewan kesukaan saya kelinci. Oke, kelinci karena lucu. Perkenalkan, nama saya Zaira Sansa Tiwi. Hewan kesukaan saya kucing karena seperti gemes. Oke. Perkenalkan, nama Gemes. saya Cantika Putri Rahayu. Hewan kesukaan saya kucing karena imut. Karena imut. Perkenalkan, nama saya Andia Triguna. Hewan kesukaan saya kupu-kupu karena indah, Bu. Warna indah. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda. Hewan kesukaan saya kucing. Kucing. Karena lucu. Karena lucu. Takut kucing. Suka tapi takut ya. Oke, Masya Allah. Jadi mayoritas pada suka kucing ya. Ada yang suka singa, katanya raja hutan, pemberani artinya ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya kalian tahu nggak kenapa dikumpulkan di sini? Tidak tahu. Oke, jadi tujuan kalian hadir di tempat ini adalah mengikuti yang namanya kegiatan konseling kelompok. Ya, jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan responsif yang ada di bimbingan konseling. Ya, jadi konseling kelompok ini suatu layanan yang membahas suatu permasalahan yang ada di kelompok, ya, di dalam kelompok itu. Dan artinya tujuannya untuk membantu memecahkan masalah yang ada dalam kelompok juga. Ya, oke, gimana? Paham ya? Kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Oke, jadi dalam konseling kelompok ini artinya kalian harus bisa menjaga kerahasiaan atau
kalian harus bisa menjaga masalah, jadi tidak boleh keluar ya masalah ini, cukup sampai di sini aja. Artinya nih, ketika nanti kita akan membahas suatu permasalahan ya, jadi cukup di sini saja, jangan sampai nanti teman-teman yang di luar tahu ya. Oke, dalam konseling kelompok ini juga kalian harus bisa terbuka ya. Terbuka dalam artian apa? Terbuka dalam mengungkapkan masalahnya ya, dalam menceritakan permasalahannya, tidak ada yang ditutupinya. Oke, baik itu masalah pribadi, masalah belajar ya, ataupun masalah dalam keluarga. Nanti yang nantinya akan kita sepakati secara bersama-sama. Oke, selain itu juga kalian harus bisa menjaga aturan ya. Dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya aturan yang berlaku ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang sedang menceritakan masalahnya, kalian artinya mendengarkan, harus bisa saling menghargai, harus bisa saling menghormati. Oke. Jadi kita sepakati nih, dalam konseling kelompok ini juga nanti dilaksanakan dalam waktu 1 kali pertemuan ya. Dalam 1 kali pertemuan nanti kita akan laksanakan selama 30 menit ke depan. Oke. Jadi dalam konseling kelompok ini juga ibu tekankan lagi harus bisa menjaga kerahasiaan. Apapun masalah yang kalian ceritakan ya, apapun yang terjadi di sini ya, jangan sampai orang lain tahu selain yang kalian di sini. Oke, jadi di sini ibu akan menyebutkan yang namanya ikrar konseling kelompok ya. Ketika nanti ibu menyebutkan, kalian mengikuti. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan letakkan tangannya di sebelah kiri. Ya. Oke. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain, dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke, terima kasih. Jadi ikrar ini merupakan suatu janji ya, janji atau sumpah yang harus kalian tepati. Artinya, ibu tekankan lagi, ikrar ini sudah kita sebutkan, sudah kita bacakan ya, bahwasannya tidak akan ada yang tahu orang lain ya masalah ini, yang di luar tidak akan tahu ya. Oke, jadi sebelumnya nih, kira-kira tadi kan ibu sudah menjelaskan nih konseling kelompok, terus pelaksanaannya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, sepakat ya kita laksanakan selama 1 kali pertemuan dan 30 menit ke depan. Oke, kira-kira gimana? Sudah siap? Siap. Jadi artinya dalam konseling kelompok ini nanti akan ada dari masing-masing kalian menyampaikan masalah yang sedang kalian alami atau yang mengganggu di pikiran kalian ya. Boleh itu masalah pribadi, masalah bidang belajar, masalah sosial ya, yang nantinya kita sudah sepakat bahwasannya ketika ada yang mengungkapkan pendapatnya atau menceritakan masalahnya, yang lain nantinya akan dari kalian akan memberikan atau membantu memberikan solusinya ya. Jadi kita di sini akan melaksanakan konseling kelompok tapi sambil bermain kartu ya. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok ini menggunakan teknik SFDC atau Solution Focus Brief Counseling. Artinya dari teknik ini akan memberikan atau membantu kalian memecahkan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Jadi ibu di sini punya namanya kartu. Di sini kartu ini berisi pertanyaan. Ya, berisi pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab ya. Nah, di sini silakan dimulai dari sebelah kanan ibu dulu. Silakan ceritakan masalah yang sedang Tommy alami.
Masalah yang sedang saya alami, tidak mau berpartisipasi dengan diskusi berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Kenapa? Karena saya malu untuk mengungkapkan pendapat saya dalam kelompok. Oke, katanya Tommy itu punya masalah, dia tidak mau ikut berperan aktif atau berpartisipasi di dalam kelompok karena malu ya, tidak mau menyampaikan pendapatnya. Oke, kita simpan dulu masalahnya ya. Lanjut kepada Rafael. Saya tidak mau berbicara dengan orang lain. Oke, tidak mau berbicara dengan orang lain. Kenapa? Karena saya malu. Malu. Tidak percaya diri. Oh, tidak punya percaya diri. Oke, tidak mau berbicaranya itu dengan satu orang, dua orang, tiga orang, atau memang banyak orang gitu? Ya, orang. Oh, banyak orang. Oh, di kelas gitu. Oke, kita simpan ya masalahnya. Rafael, dia tidak mau berbicara di depan banyak orang. Oke, lanjut. Siapa namanya? Indah. Saya mempunyai kemampuan untuk berpendapat, tapi saya malu untuk mengungkapkannya. Oke, berarti Indah ini dia tuh punya kemampuan, dia punya potensi, tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Dia takut salah, ya mungkin ya, takut diejek. Oke, kita simpan nih masalahnya Indah. Oke, lanjut sana. Takut berbicara di depan kelas karena tidak percaya diri. Oke, takut berbicara di depan kelas, di depan banyak orang, karena mungkin sana belum punya atau tidak ada rasa percaya diri yang kuat gitu. Oke, lanjut. Saya minder karena di lingkungan saya banyak sekali orang yang lebih pintar dari saya, jadi saya tidak percaya diri. Oke, katanya si Rara dia minder di lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan di lingkungan sekitarnya itu banyak orang yang pintar, padahal siapa namanya Rara ini katanya dia punya kemampuan gitu. Oke, lanjut. Saya tidak mau berpartisipasi bersama kelompok karena saya takut salah memberikan pendapat saya. Oke, katanya Cantika dia juga nggak mau nih ikut berpartisipasi dalam kelompok, misalkan dalam mengerjakan tugas, karena menurut Cantika dia takut berpendapat, dia takut kalau misalkan pendapatnya itu salah gitu kan. Oke, lanjut. Saya takut berbicara di depan kelas karena saya takut disalahkan oleh guru. Oh gitu. Dia juga takut ketika dia berbicara di depan kelas, takut bahwasannya guru itu nyalahkan, ya tidak mau menerima pendapat yang disampaikan oleh dia. Oke, lanjut. Saya takut berbicara di depan kelas. Oh, takut berbicara di depan kelas juga. Kenapa? Tidak percaya diri. Oke, tidak percaya dirinya karena apa? Karena malu. Karena malu untuk berpendapat gitu, malu tampil di depan banyak orang. Oke, jadi artinya masalah yang sedang kalian alami ini berkaitan dengan bidang belajar, ya, terkait dengan masalah kepercayaan diri yang rendah gitu. Oke, sekarang kita sepakati bersama nih, kira-kira masalah yang paling urgent atau masalah yang paling penting untuk kita bahas, untuk kita selesaikan itu masalahnya siapa? Rara. Iya, minder terhadap orang terdekat yang lebih pintar darinya. Oke, masalahnya Rara. Oke, sepakat? Oke. Katanya Rara tidak mau minder. Kalau misalkan di lingkungan sekitarnya itu banyak yang pinter, ya. Padahal Rara itu punya kemampuan. Iya. Oke, boleh ceritakan Rara masalahnya? Diceritakan secara mendalam, nanti biar teman-teman bisa membantu mencari solusi atau jalan keluarnya. Saya minder karena saya merasa selalu
tersaingi di lingkungan saya karena banyak yang lebih pintar, jadi yang lebih berkemampuan dari saya. Jadi saya merasa kayak minder. Oke, itu pada saat di mana? Di kelas? Ya, Ya, di kelas. Kira-kira nih, Rara, kira-kira kalau misalkan bertemannya sama siapa? sama teman sebangku saya. Teman sebangkumu. Artinya dia memiliki kemampuan yang lebih dari Rara gitu. Ya, Oke, coba bisa diceritakan lagi masalah yang terjadi? saya merasa Pada saat pelajaran apa, terus misalkan ada nggak teman-teman yang ngejek atau misalkan apa ya, ngetawain pelajaran MTK. Saya merasa saat saya memberikan jawaban atau pendapat soal MTK pasti disalahkan. Oke, kira-kira yang nyalahin siapa? Yang lebih pintar dari saya. Yang lebih pintar. Pernah nggak misalkan dalam kejadian tersebut selain teman-teman guru yang menyalahkan? Enggak. Enggak. Oke. Ada nggak mata pelajaran lain selain itu? Enggak. MTK. Oke. Kira-kira nih dari permasalahan yang sedang dialami sama Rara itu, ada nggak yang ingin memberikan apa ya namanya ya, memberikan saran atau solusi gitu? Kira-kira karena si Rara ini dia minder, kan kita nggak tahu nih bahwasannya ternyata Rara itu memiliki kemampuan yang lebih, ternyata lebih dari teman-teman yang tadi, karena dia sudah sudah tidak punya percaya diri tadi, akhirnya dia minder. Coba Rara bisa ceritakan nggak pada saat kejadian itu apa yang kamu lakukan? Saya diam. Oh, diam. Selain itu? Karena saya merasa dipojokkan dengan perkataan mereka. Oh gitu. Nih katanya si Rara, kira-kira gimana nih? Ada nggak yang terpikir dengan kalian sampai Rara minder dengan kemampuan yang orang lain miliki gitu? Ada nggak yang ingin memberikan masukan, memberikan saran gitu? Oke, silakan Tia. Menurut saya Rara seharusnya tidak usah memikirkan perkataan orang lain, karena itu cuma bisa buat Rara tuh sedih, tidak pede. Jadi Rara tuh jadi Rara tuh harusnya diam deh, dengerin deh, tapi tetap lanjuti aksinya begitu. Oke, gimana katanya si Tia, ya nggak usah terlalu dipikirkan atau apa yang dikatain atau apa yang dikatakan sama temennya. Bahwasannya padahal kita ini memiliki kemampuan loh, ya kan? Kita memiliki kemampuan tersendiri ya di bidang masing-masing. Mungkin ada yang di bidang matematika, ada yang di bidang olahraga gitu, ada yang di bidang apalagi IPA gitu. Jadi kita tidak bisa menjatuhkan orang lain gitu. Nah, terus ada nggak yang memberikan saran lagi? Oke, jadi di sini sudah tahu ya permasalahan dari si Rara. Di sini Ibu ada kartu ya. Silakan kalian pilih ya. Nih. Kartu ini berisi pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab. Ya. Yang akan kalian jawab, yang akan kalian ungkapkan. Nah, silakan kalian pilih salah satu. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke. Kita dimulai dari pertanyaan yang nih. Silakan Tommy, dari pertanyaan apa ini? Oke. Jika percaya dirimu akan meningkat, bayangkan
bagaimana respon temanmu? Oke. Respon teman saya biasanya bisa memberikan pendapat atau memberikan solusi bagi saya. Oke, selain itu Mungkin bahagia. bahagia. Ada nggak selain temenmu, misalkan gurunya, gimana respon gurunya itu? Respon guru biasanya memberikan apresiasi kebanggaan kepada saya. Masya Allah. Oke, beri tepuk tangan. Oke, katanya Tommy, respon teman-temannya ketika dia berani tampil di depan kelas, artinya apa? Teman-temannya bangga. Terus juga gurunya memberikan apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa pujian, "Wah, selamat ya," gitu. Ternyata jawaban kamu bener loh, gitu. Oke, Sarah atau Amanda? Pertanyaan keajaiban. Oke, silakan. Bayangkan jika terjadi sebuah keajaiban. Rasa percaya diri Anda tiba-tiba meningkat seperti yang Anda harapkan. Apa hal yang membuat Anda sadar bahwa sesuatu telah berubah atau berbeda? Oke. Saya menyadari Oke, artinya dari pertanyaannya si Amanda ini pertanyaan keajaiban. Gimana nih misalkan tiba-tiba dia kan malu tadi katanya, masalahnya malu, tidak mau tampil di depan kelas. Terus dia membayangkan tiba-tiba rasa percaya dirinya itu meningkat. Apa hal berbeda yang Amanda rasakan? Coba saya ceritakan. menjadi lebih percaya diri Oke. dan tidak malu berbicara depan banyak orang. Terus teman-teman saya menghargai pendapat saya juga dan tidak meninggalkan saya. Oke, lanjut. Oke, artinya ketika Amanda tadi nggak mau tampil di depan kelas karena malu, karena takut diejek, ternyata dia membayangkan nih dari pertanyaan keajaiban tadi, dia jadi lebih tampil percaya diri, dia tidak minder lagi, gitu. Oke, beri tepuk tangan untuk Amanda. Oke, ada lagi yang sama dari pertanyaan keajaiban? Oke, ya. Lanjut. Coba silakan dibacakan soalnya. Jika keajaiban terjadi, apakah kamu akan lebih tampil percaya diri lagi? Oke. Silakan ceritakan. Iya, karena Oke, coba dibaca ulang soalnya. jika keajaiban terjadi, apakah kamu akan lebih tampil percaya diri lagi? Oke, jika keajaiban nih sama kayak misalkan si Amanda tadi, jika keajaiban itu tiba-tiba muncul, apakah kamu akan percaya diri? Iya. Nah, kenapa? Karena saya merasa senang ketika kepercayaan diri terjadi di saya, tidak malu untuk berbicara berpendapat. Oke. Artinya sama kayak si Amanda tadi. Kan tadi kan mempunyai masalah yang tidak percaya diri. Terus tiba-tiba membayangkan dari pertanyaan keajaibannya itu. Nah, artinya Sena juga sama berpendapat sama kayak si Amanda. Dia lebih tampil berani, dia lebih lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Sena. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan Rafa, pertanyaan apa? Oke, apa hal kecil yang sudah pernah Anda lakukan yang menunjukkan keberanian atau keyakinan diri? Silakan ceritakan. Rafael pernah menjawab pertanyaan guru yang ada di depan. Oke, itu pada saat pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa? Itu pada saat jawab soal materi tentang apa? Tentang cerpen. Oh, tentang cerpen. Oke. Gimana? Kira-kira nih setelah kamu berani untuk ngangkat tangan
terus kamu berani bertanya, apa yang kamu rasakan? Hal yang berbeda yang kamu rasakan. Jadi lebih senang ya. Senang artinya kamu mempunyai kemampuan untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Oke, ada yang sama dari siapa namanya? Rafael? Ya, ini pertanyaannya, pernahkah Anda merasa percaya diri? Kapan hal tersebut terjadi? Oke, silakan. Itu masuk ke pertanyaan pengecualian. Oke, silakan. Pernahkah Anda merasa percaya diri? Kapan hal-hal tersebut terjadi? Pernah, Bil. Oke, pernah. Pada saat apa? Pada saat saya sudah mulai berani untuk berbicara di depan kelas, Mm-mm. tidak lagi gugup, tidak lagi memikirkan perkataan orang lain. Saya merasa percaya diri. Oke, percaya dirinya lebih meningkat. Oke, ada lagi yang sama dengan pertanyaan pengecualian? Oke, Rara. Kapan terakhir kali Anda merasa bangga atas sesuatu yang telah berhasil dicapai? Oke, kapan? Pas bagi rapot. Bagi rapot. Coba ceritakan. Saya mendapatkan ranking di sekolah. Saya merasa bangga dengan pencapaian saya itu karena saya tidak sia-sia belajar selama ulangan. Oke, Masya Allah. Pada saat itu dapat peringkat berapa? 3. 3, Masya Allah. Berapa jumlah ini teman-teman kelasnya? 34. Wah, Masya Allah. Artinya Rara kalau misalkan minder sama teman-teman yang lebih pintar tadi, ya kan? Kita kan sepakat nih bahas masalahnya Rara, ya. Artinya dia mempunyai potensi yang lebih dalam dirinya, ya kan? Oke. Kira-kira ada nggak yang ingin memberikan masukan lagi kepada Rara? Nih, dia sudah menceritakan dari pertanyaan pengecualian tadi yang dia bacakan tadi. Setelah dia menceritakan, ternyata dia mendapatkan peringkat 3. Nah, ada nggak yang memberikan masukan lagi kepada Rara agar Rara lebih bisa tampil percaya diri, ya, atas kemampuan yang ia miliki? Yuk, Amanda. Siapa? Amanda. Untuk Rara jangan minder dan terus semangat untuk belajarnya, jangan pikirin perkataan orang lain dan tetap percaya diri. Oke, nih dari masalah yang diberikan nih atau solusi yang diberikan kepada siapa namanya Amanda, Rara gitu. Artinya Rara tuh mampu gitu loh, mampu atas nih bisa mendapatkan peringkat 3 dari berapa 34 orang tuh dapat peringkat 3 ya. Artinya nih cuma peringkat 1 sama peringkat 2 nih. Mindernya cuma sama 2 orang kata artinya, atau mungkin lebih gitu. Karena dia minder tadi, akhirnya dia mungkin tidak tampil percaya diri. Oke, bagus Amanda. Lanjut, ada nggak yang sama lagi dengan pertanyaan pengecualian sama kayak si Rara, sama kayak nih? Oke, udah. Lanjut, kita ke pertanyaan berskala. Oke, yang pertama siapa? Oke. Dalam skala 0 sampai 10 di angka berapa Anda merasa tingkat kepercayaan diri Anda? Oke, dari angka 0 sampai 10 berapa tingkat 9. kepercayaan? Oke, kenapa? Karena saya berani memberikan pendapat kepada kelompok saya. Oke, karena siapa namanya? Cantika ini dia berpendapat bahwasannya dia memiliki tingkat kepercayaan dirinya di angka 9. Dia berani berpendapat dalam kelompoknya, dia bisa memberikan ide-idenya. Oke, good. Siapa lagi yang sama dengan pertanyaan berskala? Oke, Indah. Menurutmu, langkah apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mencapai angka yang kamu inginkan? Oke. Menurut saya, langkah yang bisa saya lakukan agar saya bisa percaya diri lebih atau menempati angka yang 10 adalah berlatihan lagi berbicara ngomong di depan cermin atau di depan banyak orang. Oke. Karena itu membuat saya agar ngomongnya tidak belibet dan percaya diri lebih. Oke, ada lagi? Oke, good. Beri tepuk tangan kepada Indah. Artinya nih, tadi katanya siapa namanya dari pertanyaan berskalanya, siapa namanya Cantika, dia menyebutkan 9, ya.
Oke, terus nih, siapa Indah? Bagaimana kalau misalkan biar itu angka yang diinginkan itu dapat tercapai? Artinya si Indah akan melatih dirinya berkomunikasi di depan cermin atau di depan banyak orang, gitu ya. Nah, artinya ada usaha yang dilakukan. Oke, lanjut. Udah, siapa lagi? Habis. Oke, sini kumpul lagi. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dari masalah yang kalian alami itu artinya tentang terkait dengan kepercayaan diri yang rendah, ya. Oke, ada nggak yang ingin memberikan kesimpulan nih tentang masalah yang kita bahas hari ini atau masalah yang kita angkat? Saya, Bu. Oke, Sena. Kesimpulan yang saya dapat, percaya diri yang rendah dapat menghambat seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam berkomunikasi maupun mencapai tujuan. Menurut saya, cara meningkatkannya antara lain dengan mengenali dan menghargai kelebihan diri, atau memperbaiki pemikiran yang negatif dengan usaha yang konsisten. Kepercayaan diri dapat tumbuh dan membantu seseorang meraih kesuksesan pribadi maupun sosial. Oke, jadi sudah diberikan kesimpulan kepada Sena bahwasannya kalau misalkan kita nggak memiliki kepercayaan diri itu artinya apa? Kita tidak bisa menggali potensi yang kita miliki. Kita jadi orang yang nggak percaya diri, kita minder gitu. Oke, terima kasih kepada Sena. Oke, jadi nih kita kan tadi sudah sepakat nih bahas masalahnya Rara. Kita kembali ke Rara lagi. Nih Rara, dari teman-teman yang sudah memberikan saran, memberikan solusi, kira-kira apa yang bisa Rara ambil dari masalah yang Rara hadapi? Yang bisa saya ambil, saya jangan terlalu minder lagi sama orang-orang, dan saya juga harus lebih percaya diri dan tidak memikirkan perkataan orang yang di sekitar saya. Oke, sepakat? Sepakat. Artinya kita ini semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Kelebihannya mungkin kita siapa misalkan Amanda kelebihannya di bidang matematika, Rara mungkin ada di bidang IPA, atau si siapa Tommy ada di bidang penjas gitu atau PJOK. Nah, artinya kita tidak bisa mengejudge atau kita tidak bisa menjatuhkan orang gitu. Kalau misalkan kamu tuh tidak bisa loh gitu loh. Padahal artinya belum tentu dia lebih bisa daripada kita gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri nih, Ibu ada yang namanya lembar evaluasi. Oke. Sebelum ke lembar evaluasi, bawa pena semua kan? Di sini Ibu punya namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja didik. Oke, lembar kerja peserta didik. Artinya harus ada yang kalian kerjakan. Oke. Jadi di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Judulnya apa? Aku percaya diri. Percaya diri. Di sini ada 3 soal. Ya, yang pertama silakan tuliskan 3 hal hebat tentang diri kalian. Kemampuan itu, Bu. Ya, kemampuan yang kamu miliki. Ya, yang kedua lingkari 3 kalimat di bawah ini yang membuatmu bersemangat. Di sini ada berapa poin? Ada 5. Ya. Terus nih, tentukan satu hal yang ingin kamu lakukan dengan lebih percaya diri di minggu ini. Misalkan, contohnya ya, berani berbicara di depan kelas, ya, bertanya saat tidak paham dan lain sebagainya. Oke? Oke. Oper ke temannya? Jadi, Bu, pas. Pas ya.
Kami kok yang ini benar. Oke, jangan lupa ditulis nama sama kelasnya. Kalau tidak gengsi, maafkan orang. Misalnya, kamu minta maaf itu. Nggak apa-apa. Saya pantas untuk Sukses. Boleh ya. Ya, tiga. Ingkari 3 kalimat di bawah ini yang membuatmu bersemangat. Ayo, bersemangat untuk mencapainya. Ya, oke. Ini satu lagi yang harus kalian isi, ya. Silakan di atasnya kasih nama sama kelas. Ini cepet kok, tinggal dicentang aja. Iya ini aku baru Ya, dapat tahu. Dari sini nama. Namanya di atas. Oke, setuju, setuju, SS sangat setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan ya. Apapun yang kalian dapatkan hari ini semoga dapat bermanfaat, menjadi berkah ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kalian sudah bersedia untuk menceritakan masalahnya, dan Ibu tekankan sekali lagi, jadi masalah yang terjadi di dalam kelompok ini jangan sampai orang lain tahu ya, selain yang ada di sini, karena kita sudah membacakan janjinya tadi, ikrarnya tadi. Oke, tadi kita mengawalinya dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa juga. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri belajar ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zalzalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rafael sudah membantu Ibu untuk memimpin doa dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.